Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Tetap semangat di rumah saja. Apa kabar? Udah berapa hari kita nggak ketemu ya? Puji Tuhan, bila saat ini kita kembali bertemu dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Hari ini hari Senin tanggal 13 April 2020. Senang bisa berjumpa dengan anak-anak kembali. Sebelumnya Bu Heni mengucapkan selamat hari Paskah. Ya, walaupun kita kemarin tidak berjumpa, walaupun anak-anak merayakan Paskahnya di rumah, tapi tetap semangat ya. Pasti anak-anak mempunyai kegiatan masing-masing di rumah. Nah, hari ini kita kembali mau belajar. Tapi sebelum kita belajar, kita merenungan dulu. Anak-anak tadi sudah berdoa, mengucap syukur ya kalau Tuhan memberikan kesehatan kepada kita hingga saat ini. Nah, hari ini sebelum kita belajar, kita merenungan terambil dari Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ceritanya ini tentang di hutan rimba. Di hutan rimba itu raja hutannya singa ya. Di hutan rimba itu raja hutannya singa. Nah, suatu hari di hutan rimba itu diserang oleh musuh. Nah, raja rimba ini mengajak teman-temannya untuk melawan, mengajak rakyatnya untuk melawan, berperang melawan musuh. Nah, tapi ada satu binatang yang tidak mau ikut. Dia merasa takut, dia merasa lemah, dia merasa nggak mampu. Ya, akhirnya dia cuma diam sendiri di rumah. Dia cuma berdiam diri, dia nggak mau ikut berperang. Hingga suatu hari dia merasa, oh di luar udah tenang, udah sepi. Jangan-jangan udah selesai perangnya. Terus dia keluar rumah. Tapi waktu dia keluar rumah, ternyata teman-temannya banyak yang meninggal. Banyak yang mati. Akhirnya dia sedih, dia nyesel. Aduh, kenapa kok aku nggak bantuin ya gitu. Terus akhirnya ternyata masih ada musuhnya. Lalu dia eh, cari bom. Wah, dia cari bom atau senjata. Terus dia lemparkan bom itu ke arah musuh. Tapi dia kan kura-kura itu punya badannya, pelindung badannya itu kan keras, kuat. Nah, kalau dia ditembak, pelurunya mental. Dia masuk ke dalam kepalanya, dia masuk ke dalam rumahnya dia. Terus dia ditembak mental, kepalanya masuk ke dalam rumahnya dia. Jadi dia selamat, dia nggak bisa tertembak. Terus dia lempar lagi bom, akhirnya musuhnya kalah. Ya, dia menang. Karena dia bisa melindungi diri, terus dia lempar bom, musuhnya banyak yang mati. Nah, anak-anak, cerita ini pembelajaran buat kita. Kalau diri kita merasa lemah, merasa kecil, merasa nggak bisa, ingat ada Tuhan yang bisa menolong kita. Kalau kita merasa nggak bisa, kita minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan tolongin kita. Dan Tuhan akan mampukan kita. Ya, jadi jangan merasa lemah, jangan merasa nggak bisa. Ingat kita punya Tuhan yang bisa menolong kita. Oke, kita akan nyanyi dulu ya sebelum kita belajar. Hari ini lagunya judulnya Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan hidup takut.
kita mau belajar tentang penghijauan. Kemarin kita sudah belajar tentang alam semesta, matahari, bulan, bintang, dan terakhir bumi. Dan kita juga udah belajar bagaimana bumi yang kita tempati ini harus kita jaga, ya. Jadi bagaimana cara kita menjaga bumi ini, ya. Nah, salah satu cara kita menjaga bumi ini adalah langkahnya ada istilah go green. Nah, go green ini ternyata bermanfaat. Salah satu manfaat go green ini yaitu untuk penghijauan. Atau kalau di hutan itu ada reboisasi. Nah, hari ini kita mau belajar tentang penghijauan. Nah, kita membayangkan bagaimana kalau bumi yang kita tempati ini tidak ada pohon-pohonnya. Jadi tempatnya gersang, ya, seperti ini nih gambarnya, gitu ya. Tuh, seandainya tempat yang kita tempati sekarang seperti ini, jadi nggak ada tanamannya, cuma tanah, cuma tuh. Kalau ini terjadi hujan terus menerus, bisa banjir, ya, bisa longsor, ya. Nah, ini contoh tempat yang gersang, yang tidak ada tanamannya. Ada lagi gambarnya yang lebih kelihatan lebih gersang lagi, seperti ini. Aduh, gimana ya kalau tempat yang kita tempati seperti ini? Sama sekali nggak ada tanamannya, jadi nggak ada penghijauannya. Nah, hari ini Bu Heni mau mengajarkan apa pentingnya penghijauan itu. Oke, nah di sini Bu Heni sebelumnya punya gambar tempat yang banyak pohonnya. Wow, coba rumah kita seperti ini, maksudnya lingkungan kita seperti ini, pasti menyenangkan sekali. Wow, ya kan? Seneng ya kalau ngelihat rumah kita, lingkungan kita seperti ini, ya. Coba kalau anak-anak lihat, suasananya bagaimana? Udaranya bagaimana? Wow, pasti udaranya segar, ya, nyaman, suasananya nyaman, enak. Kita betah tinggal di tempat yang seperti ini pasti ya. Tapi bagaimana kalau kita tinggalnya di tempat yang tadi, yang gersang seperti ini? Aduh, siapa yang mau tinggal di tempat seperti ini? Udaranya pasti karena banyak kendaraan, banyak polusi, jadi udaranya pasti kotor. Ya. Nah, ternyata penghijauan itu salah satu cara supaya udara yang kotor itu bisa menjadi bersih. Loh, kok bisa ya udara yang kotor bisa menjadi bersih kalau ada penghijauan? Nah, di sini Ibu Heni mau kasih lihat. Nah, ini bagian-bagian dari pohon, ya. Ini bagian dari pohon. Makanya kenapa berguna penghijauan? Nih, pohon ini punya bagian-bagian pohon ini ada akar, lalu batang, lalu daun. Lalu daun ini ada daun, terus ada bunganya, ada juga buahnya. Nah, ternyata daun di sini berguna untuk menyaring udara yang kotor. Jadi udara yang kotor itu namanya CO2 itu masuk ke sini. Lalu diolah sama daun. Udara yang kotor yang masuk ke daun ini dikeluarkan menjadi O2, menjadi bersih. Tapi pelajaran ini akan kita pelajari besok. Hari ini Ibu Heni cuma mau mengajarkan tentang bagaimana penghijauan itu. Oke, jadi penghijauan itu
bagaimana kita menanam kembali, rebuisasi, menanam kembali, ya. Jadi kita hari ini mau belajar menanam, ya. Nih contohnya, nih. Nanti salah satu tugas anak-anak yaitu menanam, ya. Jadi kita hari ini mau belajar penghijauan. Penghijauan kita menanam pohon-pohon. Tapi kita nggak usah menanam pohon yang besar gitu, nggak usah. Kita coba dulu belajar menanam yang kecil dulu, ya. Kita tadi sudah tahu ya bagian-bagian pohon. Kita sudah tahu bagian-bagian pohon nih, ya. Jadi bagian pohon itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Salah satu tugas anak-anak nanti menggambar pohon, sebisanya menggambar pohon, tapi yang penting pohonnya ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya. Terus anak-anak sebutin, apa namanya ini, apa ini, jelaskan, ini apa daun, ini apa bunga, ini buah. Jadi jelaskan, ya setelah digambar anak-anak jelaskan bagian-bagian dari pohon. Setelah itu anak-anak coba praktek menanam, ya, menanam pohon seperti ini yang kecil dulu aja. Jadi siapkan, ya. Nanti ini awalnya, ini nanti sudah tumbuh. Nah, seperti ini misalnya. Nih, pakai mangkok yang kecil aja dari plastik. Setelah itu kasih tanah. Terus misalnya bawang merah. Terserah di rumah punya apa, bawang merah, bawang putih, daun bawang, apapun aja. Atasnya dipotong, klik. Terus ini kasih tanah, kita masukin. Nah, seperti ini. Ini bawang merah ini. Oke. Nah, ternyata menanam itu bukan hanya di tanah aja. Di pantai kita juga ada istilah namanya mangrove. Itu menanam tapi di daerah pantai, ya. Nih, menanam pohon namanya pohon bakau, mangrove, ya. Ini pohon bakau. Nah, tujuan kalau di pantai ini, tujuannya itu supaya tidak abrasi. Soalnya air laut itu mengikis tanah, lama-lama tanahnya terbawa oleh air. Jadi lama-lama tanahnya terkikis, berkurang. Nah, akhirnya untuk menghindarinya ditanamlah pohon bakau namanya mangrove, ya. Ini usaha penghijauan di daerah pantai. Jadi di daerah pantai aja dibuat penghijauan supaya tidak abrasi, tidak terkikis tanahnya. Kita juga bukan di pantai, di daratan seperti ini kita juga belajar bisa menanam. Kita mau bikin penghijauan. Oke, hari ini pelajarannya tentang penghijauan. Besok kita teruskan manfaatnya juga, ya. Bu Heni cukupkan sekian hari ini. Sampai jumpa besok. Selamat belajar, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.